coy. Aduh, udah kirimin suruh kasih oke dan ternyata kita sudah kembali lagi ya. Yes, dan akhirnya kalau kalian lihat servernya udah mulai, jadi buat kalian nih, terima kasih yang udah menunggu, terima kasih yang udah setia, terima kasih buat kalian yang udah sabar. Kita langsung gas aja, karena semuanya sudah pada ready juga. Run pertama Xbox BO5. Wow, grand final untuk hari ini. Yes, sudah akan segera dimulai. Dimana ini kok kolom komentarnya Farhan versus Bayu. Loh. Kenapa jadi Farhan versus Bayu gitu kan? Farhan ditantang Bayu, hey. Hey, astaga. Oke. Dan ini masih ronde awal, semuanya masih mencoba untuk bermain lebih aman, men-secure. Ternyata di sisi A-nya udah ada satu orang yang kelihatan. WK berhasil mendapatkan gigi tentu saja dari sisi lainnya. Sementara itu 4 orang tersisa dari tim Petra, lagi-lagi dari seorang WK bakalan memantau satu orang dan membidik dengan sangat bagus. Sudah berhasil mengamankan lagi seorang Sen. Yes, dari seorang WK mendapatkan triple kill kali ini. Kalau kita lihat udah ada 11 pendukung masuk dilempar, tapi kalau ini dia akhirnya berhasil tumbangkan karena udah ditungguin juga sama seorang Loki. Yes, di sisi lain Zack juga berhasil mendapatkan satu tersisa sendirian kali ini dari seorang Loki. Dimana posisinya bakalan segera ke reveal mungkin. Oke, dia menghindar benar-benar sangat jauh sih. Dan ini dia udah nggak bisa masuk ke arah sisi A ataupun juga B. Cuman coba mengintai di arah mid tadi ada satu orang. Dan udah ketahuan juga, udah coba dia ini ya tembakin. Masuk lagi ke arah sisi A kali ini. Wah, susah banget. Oke, ya, Loki bergerak 1 lawan 4 di sini sekarang. Keadaannya nggak bagus untuk seorang Loki kali benar. ini. Benar-benar berbahaya 30 bisa seconds gue bilang. left. Walaupun spek dia pegang, tapi sekarang udah coba bergerak masuk ke arah A terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat berapa satu, yes. Loki. Kalau kita lihat udah ngebuka poin kill kali ini. Dan kalau kita perhatiin 3 orang langsung bergerak ke arah A secara bersamaan. Awas, udah ada Recon Bolt juga. Bakal coba dideteksi, bakal coba di-well kali ini. Nggak bakal bisa bertahan. Zax tahu persis posisi dari seorang Loki. Yes, karena tadi sudah berhasil berbagi satu, tapi at least kali ini terward dari tim Petra. Tapi ini masih fase awal, masih mencoba mencari tahu ya. Kira-kira pola permainan musuh itu seperti apa gitu. Oke, kita bakal melihat apakah akan ada poin balas dendam untuk fase ini. Dimana kalau kita lihat lagi juga pergerakannya juga cukup cepat. WK di awal-awal aja udah panas banget ya. Dia dapetin triple kill tentunya. Oke. Dan kalau kita perhatiin juga teman-teman dari arah Teli udah berhasil ngebuka poin kill dengan cukup baik. Dan Petra Esport Alpha ini aduh harus bangkit lagi. Jangan lagi. sampai 2 run pertama dikasih ke arah Teliu karena di run ketiganya nanti Teliu bakal jadi bisa gue bilang sedikit atau udah force buy juga gitu kan. Yes. Sedangkan dari Petra masih ngandelin minimal Sheriff dan itu nggak bagus juga posisinya buat seorang Petra. Oke, kali ini dari arah Kitchen bakal coba dikuasai dulu sama seorang Pigix. Udah dimasukin juga, kelihatan satu orang di sisi belakang. Awas, udah ada Parania juga kebuka. Tapi kalau kita lihat satu tembakan ke arah kepala, dan berhasil mendapatkan siapapun dan Zack mendapatkan 2 kill kali ini. Luminaf mendapatkan headshot ke arah satu orang. Bakal coba trading lagi, gak bisa. Lagi-lagi Teliu mendapatkan poin. Wow, hanya kehilangan satu orang dari tim Teliu Esport ya, mungkin efek dari senjata juga ya yang udah beberapa didapatkan diambil sama tim Teliu Esport. Jadi sementara ini nggak apa-apa. Biasanya emang kebanyakan kan 2-0 terlebih dahulu, nanti baru bisa mengejar. Oke, sementara itu kita bakalan lihat lagi. Ini dari tadi memang fasenya cepet banget ya. Ya. Dan yang menarik adalah Loki kali ini nggak menggunakan ini ya. Enggak pakai menggunakan Killjoy. Killjoy. Betul. Tapi dia pakai Omen. Yang berarti emang udah siap banget untuk sebagai attacker seharusnya. Tapi dengan nggak mendapatkan poin ini sangat-sangat sayang banget. 2 kali gagal masuk di arah berbeda. Tadi A coba dimasukin, gagal. B juga coba dimasukin, gagal. Dan oke, kali ini teman-teman bakal coba bergerak ke arah A. Teman-teman dari UKB Petra, kalau kita lihat juga dari seorang Meiji udah mempersiapkan terlebih dahulu ke arah clear-nya. Clear-nya udah dilempar kali ini. Udah ada bumbuat bakal coba dilempar karena 2 orang. Langsung dihancurkan dengan cepat. Tumbang gitu aja dari seorang WK dan juga Lakote. Revolt di sisi lain diambil sama seorang The Zax. Ada splash kali ini bakal coba dilempar karena The Zax masih bisa bersembunyi di balik box. Bakal coba nembak lagi ke depan. Masih coba mencari mangsa dari seorang The Zax kali ini. Berhasil sayang nggak? Enggak. Sense kali ini mendapatkan poin kill dengan Vandala. Dan kalau kita lihat dari seorang Meiji, bakal coba bergerak terlebih dahulu dari sisi belakang menuju depan ke arah dimana A-nya udah mulai dijajaki ya. Yes, A-nya masih bakalan disecure, B-nya bakalan didatangi. Pindah. Berpindah kali ini 2 karena orang. kosong. Karena mereka tahu jumlah mereka 3 versus 2, satu orang masih mengintai di arah A, sedangkan yang planted. 2-nya lagi langsung planting di arah B. Dan mereka langsung pindah lagi ya.
Dan kali ini emang pergerakan dari Telio Esports harus berbarengan karena mereka menyisakan 2. Kalau misalnya ke speed malah terpick off dan berbahaya banget kalau menyisakan 1 skill lebih nggak wise lagi. Oke, dan dari seorang Sakji masih mencoba untuk masuk perlahan melakukan pergerakan yang cukup ya, karena sudah ada 1 orang yang kelihatan. Sakji berhasil menumbangkan Sen 2 versus 2 kali ini, di mana spike-nya benar-benar bakalan jadi gangguan dari seorang Meiji. Coba untuk menembaki 1 orang tapi ternyata dia akan ditumbangkan oleh seorang Vicky, menyisakan 1 versus 1. Gimana caranya untuk bisa dapetin 1 kill, tapi dia juga harus defuse kali ini. Dan Sakji berhasil menumbangkan Vicky, tapi ternyata apakah berhasil mendefuse kah? Enggak. Udah Kabur ya? kabur. Untuk mengamankan senjata dari seorang Sakji. Nice banget ya dari Petra Esports melakukan poin akhirnya di ronde ketiga, dan ini membuat teman-teman dari arah Petra Esports seharusnya bisa menggunakan senjata yang sama mungkin. Kalau emang mau fox buy juga nggak masalah buat ronde keempat juga ini. Tadi ya kalau seorang Meijenya sempat mengeluarin D4-nya pada saat dapat 1 itu bisa seimbang loh keadaannya, tapi ini langsung ditumbangin cepet banget sama seorang Vigix. Jadi Vigix juga follow up-nya bisa gue bilang bagus banget untuk kali ini. Follow up-nya cukup bagus tentunya dari seorang Vigi, dan kita bakalan lihat lagi dimana tadi memang bagus banget ya dengan 3 orang masih bisa membayang time sehingga mereka mendapatkan poin karena berhasil planting spike. Dan kali ini sudah dibuka dark cover saja terlebih dahulu di arah mid-nya, sementara dari seorang Revolt bakalan masih berjaga dari arah sisi mid di arah B-nya, diamankan oleh 2 orang sekaligus tentunya dari tim Telio Esports. Ternyata masih menahan pergerakan aja ya ini dari tim Petra. Oke, dari seorang Luminox juga kalau kita lihat kali ini ya udah coba menjaga terlebih dahulu di arah A-nya, bakal coba muter lagi, nampaknya coba dilepas. Oke, kali ini bakal coba masuk kak. Udah ada 1 yang terambil ternyata terpick off ya. Dari 1 orang nggak masalah sebenarnya. Bakal coba bergerak lagi teman-teman dari arah Petra Esports kali ini ke arah B. 4 orang bergerak bersamaan, di mana di arah B ternyata hanya 2 orang yang menjaga. Ini bakal jadi pembagian vision yang cukup menarik dan cukup cepat pastinya untuk teman-teman dari arah Telio. Dan kalau kita lihat dari Petra berhasil coba mendapatkan masuk. Yes, Vigix berhasil mengambil seorang Sak juga. Spike langsung dipasang dengan cepat. Dan kalau kita lihat udah ada Hunter Fury kali ini dibuka, harus mundur. Spike-nya nggak jadi terpasang, 30 detik tersisa. Udah ada cover di mana-mana. Kali ini bakal coba muter terlebih dulu dari seorang Revolt-nya. Yes, dimana ada pengalian yang sangat baik dilakukan. Revolt di sini bakalan coba mengintai, dimana udah ketahuan dari arah Reconvolt yang seorang Sofa. Sementara itu Revolt masih mencoba untuk memberikan tembakan. Sementara itu mereka juga langsung mencoba untuk mengkontak 1 orang, dan ternyata nggak bisa menahan pergerakan dari seorang WK. Vicky pun tumbang, tersisa 1 kali ini. Dan nggak bisa lagi. Telio Esports dapetin poin 3-1. WK di map yang dingin, dia panas banget untuk kali ini. 4 round berjalan, 7 poin kill didapatkan. WK patut diwaspadai melebihi Meiji nampaknya kali ini ya. 10 seconds left. Jadi poinman yang sangat on point dari awal, dari match pertama, dari round pertama dia benar-benar make play ya. 7 kill sudah didapatkan. Bener-bener nggak logis nih dari seorang WK ya. Aimnya dari tadi pala mulu masalahnya. Ya ampun ya ampun, dan teman-teman dari Petra juga tadi sebenarnya bagus banget dengan pembagian tempatnya dan pemilihan tempatnya dari mancing ke A terus pindah ke B, terus coba pindah lagi ke A tapi gagal sayangnya. Karena balik lagi di B udah terlalu banyak ngeluarin resort, kayak lu udah perang banyak di B udah gitu kehilangan 2 orang masih coba mau pindah. Maksudnya nggak all in aja gitu, mendingan cari duelin sekalian gitu kan. Tapi nggak masalah, mungkin itu strategi juga dari Petra dan menurut gue itu bagus juga. Karena membuat teman-teman dari Telio itu agak sedikit bingung. Dan sekarang semuanya udah bergerak ke arah B, 1 orang WK bergerak dari arah belakang. Nah ini yang berbahaya juga ya, bisa di backstep kali ini kayak udah dibuka, planting dilakukan tentunya di arah sisi lain. Sakji udah ngeliat 1 orang, udah langsung tertumbangkan karena gak bisa lagi ya run impact-nya. Ditungguin jokes on you. Ya kan? Dan kalau kita lihat dari seorang Loki kali ini harus Udah coba muter terlebih dahulu dan udah di divisi ya, nggak bakal bisa bertahan juga. Dan oke, berhasil diamankan lagi-lagi oleh Telio Esports. Wey, ini Telio, wey. Wow, ganas sekali ya, baru awal-awal gitu kan. Ini mah udah rasa bukan pemanasan kayaknya ya. Bener-bener galak banget dia dari awal-awal, nggak mau ngasih poin sama sekali loh. Tadi itu 1 poin kayaknya kecolongan tuh kan. Ini WK bisa banyak ini ya agen ya kayaknya ya. Setiap kemarin itu jetnya bagus. Sekarang dia pakai race-nya kelihatan juga mengerikannya gitu. Aduh. Tolong ya ini. Aduh, Farhan siapa Farhan? Hah?
Farhan siapa? Di kolom komentar, Farhan katanya Farhan mah kuat 1 lawan 9. Loh. Hey. Itu Farhan yang Emang yang Battle titip salam Royale? bukan? Hah? Dia titip salam buat siapa gitu. Iya. Salam buat Zak. Zax. Oh iya, Zax. Oke. Ampun, Farhan Udin. Dan oke, mulai masuk lagi ternyata. Udah ada showstopper juga masuk karena seorang Luminok. Kali ini ada seorang Revolt, mendapatkan 1 karena seorang WK. WK harus tertundukkan kali ini. Zak mendapatkan seorang Sen kali ini. Cypher bakal menggunakan tipnya terlebih dahulu. Posisinya udah mulai ketahuan kali ini. Terbaca semua posisinya. Bakal coba dikasih cek terlebih dahulu. Dikandangin dulu aja. Dan kita lihat 2 lawan 2 kali ini. Vigix mencoba planting terlebih dahulu. Tapi nggak mau. Masih ragu nampaknya Masih dari ragu. seorang Vigix. Tapi ini depan pintu planting tampaknya bakalan dilakukan sama seorang Viggy. Satu orang bakalan ketahuan dan ternyata Sakji dengan sangat on point ini berhasil mendapatkan revolt. Oh my god, tersisa sendirian dari seorang Viggy kali ini. Kalau dismiss. masih bisa dismiss terlebih dahulu, Lir dikeluarkan tentunya membutakan pergerakan dari musuh-musuhnya. Udah dihancurkan kali ini. Dan ternyata Viggy berhasil mendapatkan BJ. Vigix clutch 1 lawan 2. Nice play pasti dari orang Vigix membuka atau mendapatkan poin akhirnya dari teman-teman Petra Esports yang kali ini tell you harus menyadari bahwa musuhnya ini kuat ya. Kuat, betul sekali, berbahaya sekali gitu. Akhirnya bisa mulai kebaca mungkin ya permainan dari tim Tell You Esports. Mulai bangkit lebih dahulu. Di terakhir pun Viggy bisa nge-clutch, gila sih. Nice play ya, tadi udah predict shotnya juga. Dan untuk round ke-7-nya kali ini. Yes, dan kalau kita lihat udah ada tembakan-tembakan kecil pastinya untuk mengecek terlebih dahulu di area dalam Dark Over itu sendiri. Dan ini buat viewer, mana ini like-nya? Hey, yang nonton 200 tapi like-nya baru 70, langsung naikin dulu ke arah 200. Naikin dong, kasih. Yo bisa ya bawa fanbase yang gede juga. Dan kalau kita lihat dari seorang Vigix sudah berhasil ngambil ke seorang Meiji, tapi langsung dibalas juga sama seorang WK. Kali ini WK bakal coba ngeluarin satu bumbot, bakal coba dibuka lagi nampaknya dari arah space boomnya. Yes, belum mendapatkan siapapun nampaknya dari seorang WK, hanya memberikan tembakan-tembakan kecil aja. Over lagi-lagi menutup jalan atau menutup pandangan dari seorang WK. Oke, bakal ketemuan, tipis banget celahnya. Enggak, belum bisa untuk diambil kali ini. Belum bisa buat diambil dan tentunya dari seorang Sakji dia bakalan sedikit mengintai di arah B-nya kali ini. Oh, ada Manchal di atas. Dia udah mulai mengetahui keberadaan musuh banyak banget di arah B. Dan bakalan ada pergerakan seorang WK juga dari sisi belakang. Di mana dari seorang Luminok sudah berhasil mendapatkan Zax. Sudah berhasil planting tapi ternyata Sakji harus ditembakkan oleh seorang Sen. Kali ini dari WK berhasil menembakkan satu tentunya dari arah ke arah seorang Vivo. Kali ini mencoba untuk menghantam dan langsung saja nice on point sekali. WK berhasil mendapatkan 3 kill kali ini. Oke, 1 lawan 2 kali ini. Hei, nggak bisa. Harus ditembakkan sama seorang Sense. Wellbeing yang cukup bagus kali ini dari seorang Sense ya. WK hampir aja kelas 1 lawan 4 tadi. Hampir aja. But dari seorang Sense juga gak mau kehilangan panggung yang udah dia bangun dari kemarin ya kan. Betul sekali. Masa tiba-tiba masa di babak final kendor, masa aku nggak di notice lagi gitu kan. Tuh dia gitu kan. Waduh, itu on fire banget, gila 1 lawan 5 dapet 3 kill loh. Aduh, gimana nggak pusing tuh yang lawan WK ya. Astaga, kali ini panggung final nampaknya bakal dihabisin sama seorang WK doang nih. Oke, tapi masih sangat besar kesempatan untuk tim Petra karena sekarang poinnya adalah 4-3 ya. Udah mulai bisa membalikan keadaan. Masuk ke arah atas, ke arah event kali ini Penshell sudah dibuang oleh seorang Sen terlebih dahulu. Mencoba untuk mengharas ke arah sisi A. Oke, dibalas lagi pensilnya dan kalau kita lihat udah mulai bergerak lagi. A-nya bakal coba dijajaki sama seorang Revolt, cukup cepat nampaknya dan cukup agresif dari seorang Revolt. Udah ada dark over di mana-mana juga. Udah kelihatan 1 orang. Bakal coba diadu, di trending. Dan kalau kita mendapatkan 2 dapat ke 1 ternyata Zak harus tumbang. Masih ada 1 shotgun dari arah Lakote. Berhasil ngambil arah seorang Revolt dan lagi-lagi WK menggunakan box yang bener-bener agresif. Wow. Rifty, oh my god WK. Mengerikan sekali sih ini, kayaknya semua senjata yang dia pegang apapun itu dia bisa dapetin satu persatu musuhnya. Gila sih WK. Tapi kenapa namanya harus WK sih? Jadi kalau mau ngomong WK tuh jadi kayak tawa, iya. Aduh, padahal tadi menggunakan baki doang. Maksud gua, dia di A gitu kan dengan jarak yang cukup sempit, tapi dengan mendapatkan triple kill itu ngeri juga kan. Ya ampun. Dan kali ini teman-teman dari arah Petra Esports harus eco buy terlebih dahulu karena nggak ada kredit juga.
Dan kalau kita lihat dari seorang Zax udah bakal coba megang dari arah mid terlebih dahulu dengan menggunakan Vandalnya kali ini. Oke. Oi. Oh. Oh, tapi sangat on point sekali VJ berhasil mendapatkan Vigis kali ini dan langsung langsung dari satu orang terpantau masuk mencoba mengarahkan 3 orang kan ternyata enggak kali ini malah VJ yang harus melakukan seorang dari selain Zax mendapatkan Rivals dan Wika sebagai orang penutup ya untuk menumbangkan satu lagi dari tim Petra Esports. Yes. 6-3 keadaannya, beda 3 poin. Hey, ini remnya cepet banget di sini. Celahnya tahu banget dari seorang WK dan juga dari Zax ya, menjaga poin yang sama sehingga teman-teman dari Petra pun tadi masuknya di jalur yang sama. Di jalur yang sama, Betul sekali. Di bawah kontainer itu ya, kontainer mid. Jadi sayang banget dengan sudut yang sempit, nembak nge-spray ke satu arah doang itu masuknya bergantian ya udah pasti tumbang semua gitu kan. Ya, pasti tumbang semua dan iya 6-3 aku rasa Petra bakalan balikin lagi sih seharusnya. Nah, ini Dia bisa Petra dapat harus poin. banget balikin karena mereka udah force buy. Force buy ini nggak baik loh kalau mereka sampai gagal gitu kan. Dan oke, bakal coba bergerak dulu dari seorang Vigix. Nampaknya kali ini dari arah B-nya bakal coba diambil. Green udah sampai diinjak sama seorang. Oke, udah ada satu unit back bakal coba masuk terlebih dahulu nampaknya dari seorang Luminox. Coba balik lagi, jangan salah. Itu dia ada prediction yang cukup bagus tampaknya dimana seorang Revolt harus tumbang. WK di sisi lain berhasil diambil. Tapi kalau kita lihat dari seorang Sense kali ini bakal coba on fire kah? Dimana Zax harus tumbang. Vigix juga harus tumbang. 3 lawan 2 posisinya. Loki mencari terlebih dahulu. Ternyata nggak bisa. Tapi Sen mendapatkan seorang Meje kali ini. 2 lawan 1. Sen apakah bakal bisa kali ini mendapatkan poin untuk teman-temannya karena spike-nya sudah terjatuh juga di arah depan dan cukup jauh. Pensial terlebih dahulu bakal coba dilempar. Masih Zoning Out berhasil mengambil karena seorang Sakti ternyata. Wow. Sampai tunggu. Ini dia clutch. One of play. Sen 4 kill sekaligus. Nah ini dia, bener aja dibalikin keadaannya, dimenangin sama tim Petra Esports Alpha. Dan 4 kill diamankan sama Sen, ini dia kebangkitan. Tadi udah pemanasan ya, sekarang baru nih menggila dari seorang Sen. Bahkan dengan pensil aja dia udah bisa dapetin 1 orang. Plus tadi itu udah sebenarnya saling berhadapan ya. Terus sisa Omen dan juga race-nya yaitu seorang Sen. Nih, ini momentum terakhir tuh kayak sama-sama nih. Sebenarnya crosshair-nya udah sama kena juga ya dari sisi Teli Esports-nya. Wah keren banget ini ya, kedua tim sama-sama nggak mau kalah, nice play banget pastinya. Dan kalau kita lihat juga dari Petra Esports Alpha ini udah mendapatkan 4 poin kill yang artinya nggak tertinggal terlalu jauh juga. Dan ini adalah final yang diharap-harapkan dari banyak orang ya. Makanya jadi seru banget dan oke, kali ini bakal coba dimulai lagi dari seorang Meje. Bakal coba megangin dari arah B-nya. Bakalan coba dipegangin di arah B. Oh ini maju sangat depan sekali ya tentunya. Sebelumnya kan kayak dari tim Telyu tuh berjaganya cuma seorang Killjoy aja di arah berjaga di dalam satu kontainer. Tapi kali ini ternyata penyergapan bakalan dilakukan ke arah side A-nya. Cuman ada 1 orang yang berjaga di pintu B ya. Gila nih temponya turun banget loh. Di round kali ini temponya turun banget dan berhasil mendapatkan 1. Dimana Sense mendapatkan seorang WK. Luminox juga mendapatkan seorang Lakote. Sense mendapatkan seorang Lakote di sisi lain. 3 lawan 3. Hunter Fury dari seorang Zax bakal coba dibuka. Mendapatkan seorang Sen ternyata tanpa diduga-duga. Masuk damage-nya bos. Di arah atas bakal coba di trading kali ini. Udah ada spek yang bakal coba dipasang terlebih dahulu. Yang sudah terpasang nampaknya ada seorang tembakan dan berhasil dilahap oleh seorang Zax. Loki harus tumbang. 3 lawan 1. Harus coba berpikir keras dari seorang Revolt. Gak bisa bertahan. Harus kalah trading sama seorang Meije. Yes, dan kali ini roundnya kembali lagi dibalikan. Teli Esports berhasil memenangkan round kali ini. Dan itu tadi bagus banget ya dari permainan sofanya Zax ya itu ya. Dia tahu ada dark cover, dia tahu ada seseorang, dia langsung diam-diam menunggu dark covernya hilang. Dia udah bener-bener pastiin crosshair-nya dia tuh ke arah nih. Ini tuh kayak kok dia bisa nebak gitu kan. Oh karena tadi udah tahu posisinya gitu kan. Dia langsung nebak untuk masangin crosshair-nya tuh persis ke kepala. Tuh langsung nempel ya, pas hilang bener gitu kan di situ orangnya. Gila. Dan oke, ini adalah round terakhir sebelum berganti posisi pastinya. Dan dari teman-teman Petra juga langsung mendapatkan, harusnya force boy aja ya sebenarnya, ada force boy juga, semuanya udah dihabisin kali ini. Coba dikeluarkan semua untuk di akhiran demi mendapatkan poin, tapi ternyata Luminox harus diambil kali ini sama seorang Meije. Ada trading yang sangat-sangat disayangkan di arah greennya ya. Dan kalau kita lihat green bakal jadi berdarah banget karena masih ditungguin juga sama seorang Meije. 2 orang bakal coba bergerak dari arah green kali ini. Yes.
Masih coba masuk perlahan-lahan dari seorang Loki juga udah sadar sebenarnya bakal ada yang nungguin kali ini. Awas di atas kontainer masih ada satu. Sedangkan kalau kita lihat 2 orang, 3 orang ternyata. Yes, satu persatu bakal coba masuk. Ternyata dari seorang Sen harus tumbang oleh seorang WK. Tapi Revolt mendapatkan seorang WK di sana. Yes, sementara itu di sisi lain Vicky mencoba untuk bertahan tentunya di arah tengahnya. Sementara dari seorang Revolts lebih memilih mundur lagi terlebih dahulu, nge-backup aja di arah tengahnya dari seorang Vicky. Oke, mereka masih kebingungan kira-kira mereka bakalan coba ke arah A ataupun juga B karena di sini posisinya udah 3 sama ya orang-orangnya. Dan mereka memikirkan ulang, kayaknya mereka nggak perlu ke arah B lagi, mereka bakalan menyerang ke arah A yang dimana memang posisi A hanya dijaga oleh 1 orang saja untuk saat ini. Yes, ini dia ya. Dan kalau kita lihat juga dari seorang Loki. Coba bergerak ke arah A 30 terlebih seconds dahulu. left. Yes, 30 detik waktu tersisa. Mau nggak mau harus dipasang terlebih dahulu nampaknya dari seorang omennya ya. Dimana ini Loki harus coba masang spike terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat seorang Vigix juga udah mulai maju. Dimana Empress juga udah digunakan sama seorang Vigix kali ini untuk bermain agresif. Udah ada kaca juga bakal coba dibuka sama 10 seorang seconds Loki. left. Nampaknya dimana Loki kali ini bakal coba memasang terlebih dahulu. Yes, Spike sudah terpasang planted. di arah A. Bakal coba menjadi gelap-gelapan juga bakal terjadi perang ya. Shredding Vigix berapa seorang Magenes banget di sisi kanan ternyata harus tumbang sama seorang Saksi Bisa. dengan Vandal ya. Bener-bener agresif kali ini. 2 poin kill udah didapatkan dan dari Killjoy-nya juga udah ngeluarin lockdown kali ini. Oke, udah ada PW Mini juga bakal coba di open fire terlebih dahulu kali ini. Dimajuin ternyata di diffuse tanpa diduga-duga. Loki terlalu jauh dalam hal penjagaan. Yes, dan ini dia Remaining. poin Switching sides. 4 udah bakalan switching side terlebih dahulu. Mungkin ini emang kuat pertahanannya dari Telly Esports, tapi kita belum tahu apakah dia sebagai attacker nantinya bakalan bisa ganas juga gitu. Yes, itu dia ya, kita belum tahu dan ini harus hati-hati karena siapa tahu emang Petra juga mempersiapkan di Icebox ini untuk pertahanan ya kan, bukan sebagai attacker. Betul. Wah, ini bakal jadi menarik banget. Kenapa menarik? Karena skornya juga bisa gue bilang nggak terlalu 8-4 poin setengahnya gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi Petra bahayanya sekarang untuk Petra adalah mentalnya sih. Lebih ke mental, kayak kalau takut trading itu bakal bahaya banget. Karena kalau di Valorant lu udah ketemu orang terus ragu, itu pasti pasti kayak langsung tumbang. Nggak bisa kabur kan, lo kalau udah ketemu nih trading kena tembak, movement speed lu bakal lambat banget, jadi nggak bisa gerak gitu kan. Oke, dan kita bakalan melihat kira-kira pergerakannya bakalan seperti apa. Sementara dari Petra ternyata 1 orang yang hanya ditugaskan ke arah B, hampir sama ya polanya dengan Telly Esports. Tapi ini pistol round bakalan jadi momentum penting tentunya untuk kedua tim. Oke, sudah sedikit terputakan, dia bakalan coba dengan balasan. Dan kali ini dari seorang Luminos berhasil mendapatkan 2 sekaligus 3 dilakukan di arah side A-nya. Udah dikeluarkan saja terlebih dahulu Hot Hands biar gak ada yang mendekati ke arah seorang Luminox. Udah ada backupan juga dari teman-temannya semuanya, kali ini penyergap ke arah side A-nya. Dan yes, tell you, tumbang. Flawless, dikasih kejutan Telly kali ini ya. Ya ampun. Galak nih. Luminox udah on fire nih kayaknya. Nah, ya. udah on fire. Udah lebih pede lagi mungkin ya. Apalagi sudah switching side, mereka yakin kayaknya kalau misalnya sebagai defender mereka bakalan lebih kuat mempertahankan posisi mereka di Icebox ini. Yes. Dan oke, woi ini yang nonton, yuk yang nonton 220-an tapi like-nya masa 90, yuk kita naikin dulu. Kita naikin ke 150 like. Target 150 like terlebih dahulu, biar gamenya makin seru, biar PvP juga makin suka untuk mengadakan event-event kampus. Kalau kita lihat seorang Vicky berhasil ngambilkan 1 orang, langsung dibawa sama seorang WK. WK kali ini bukan coba bermain lebih agresif, langsung masuk aja. Dimana ternyata ada seorang Loki, mendapatkan 1. Set, mendapatkan 1 seorang WK Saksi. Gak dikasih gerak tersisa, Lacoste sendirian 1 lawan 4. Cuma 1 orang gak bakal bisa bertahan oleh seorang Loki. Cage trigger. Ih, bener-bener kerasa banget ya. Kalau misalnya bermain di arah defender ataupun attacker ini malah kuatnya memang di arah defendernya sendiri. Dan nggak apa-apa, ini kayak masih ronde awal di switching side, mereka bakalan coba lihat pergerakan juga mungkin dari tim Telly Esports-nya. This is a nice spot. This goes here. Yes, oke. Bakal coba di setup lagi sama teman-teman Petra terlebih dahulu ya. Dan kalau kita lihat dari seorang Revolve-nya, ini harus dipantau juga. Oke, spike cam-nya udah ditaruh dengan posisi yang mantap Will seharusnya nih ya. reveal their secret. Posisi yang mantap, betul Here. sekali. Here. Oke, kira-kira bakalan seperti apa di arah midnya. Spike cam sudah dipasang ya di arah sisi side A-nya terlebih dahulu.
Oke, spike-nya udah dipasang. Kalau kita lihat dari seorang Sen udah ngeliat ke arah satu orang. Pencil ternyata langsung dilempar dan mendapatkan satu orang WK. WK kali ini belum panas nampaknya setelah switching side. Apakah udah mulai kendor kita belum tahu. Dan kalau kita lihat 4 lawan 5 ini keadaannya nggak bagus untuk TLU. Dan kalau kita perhatikan juga di A-nya, semuanya bakal ngegas ke arah A. 2 orang masih coba bergerak dari arah B. 1 curveball bakal coba digunakan. Neosmorph udah keluar juga. Bakal ada kick terlebih dahulu kali ini. 2 arah sekaligus bakal tertutupi. Dan kalau kita lihat dari seorang Luminox sudah mulai maju. Ada drone juga berarti mendapatkan 1, 2, enggak ternyata Lacoste itu mendapatkan 2 dimana ada orang Vigis dan juga Sen harus tumbang. Mejainya juga harus tumbang diselesaikan sama seorang Revolt. Bakal coba 2 lawan 3 kali ini. Coba balik di arah atas berhasil Lacoste. Luminox. Ini dia Luminox ya, waktunya untuk Luminox bersinar. Gila, Luminox jadi panas banget nih sebagai defendernya dia. Terus dia bisa dapetin kayak beruntun gitu. Wah, ganas banget sih. Dari posisinya udah langsung, refleksnya kuat, cepet banget ya. Dia langsung lihat ada satu orang di arah eventnya langsung ditembakin. Langsung ngintip juga karena dia udah ada sadar ya, satu orang dari kejauhan juga ada gitu. Yes, hati-hati TLU. Kedudukan udah 87 nih. Wah, 87. 87 nih. Balikin, bener-bener dibalikin nih. Ini 3 ronde udah win streak ya teman-teman dari arah Petra Esports Alpha, yang berarti menunjukkan bahwa mereka siap banget atau emang udah mempersiapkan sebagai defender ya. Oke, The Zax kali ini coba bergerak lebih lama lagi, langsung coba bergerak ke arah B-nya. Gak makin nahan-nahan lagi temponya, dicepetin kali ini. Dan kalau kita lihat harusnya bakal coba dipasang terlebih dahulu dari spike di arah B. Dari seorang Mejai bakal coba masuk, ada damage yang masuk ke arah dia. Guys, di sisi kiri nggak sadar ada seorang Sen di sana. Tapi Last Call mendapatkan seorang Vigix, nggak masalah. Tapping 1-1, satu turret bakal coba dipasang terlebih dahulu. 3 lawan 4 kali di TLU. Masih memimpin dengan 4 anggota, bakal coba dimasukin sedikit tapi Luminox ternyata mendapatkan seorang WK. Bakal coba diambil lagi 2 kill dari seorang Luminox. Yes, ini dia Lacoste harus tumbang ternyata. Dan kalau kita lihat turret back udah dibuka juga, bakal coba mutar terlebih dahulu nampaknya dari seorang Zack masih menjaga kali ini 2 lawan 3. Masih coba mundur nampaknya. Sen berhasil mendapatkan seorang Zack. Kali ini bakal coba diduel, di defuse dan bener aja Petra Esports Alpha mendapatkan poin kembali. Tapi ini udah mulai kebaca ya, ternyata pertahanan dari sisi B-nya tuh terbuka lebar karena dijaganya cuma 1. Sedangkan kayak lebih susah matahin tadi ya pergerakan di sisi A-nya dibandingkan sisi B. Karena sisi B-nya hampir banget ya tadi berhasil didapetin poinnya untuk TLU Esports. Yes, aduh. Udah mulai tahu patternnya. Dimana ini A-nya tuh udah punya Luminox. Kalau kita adu ke arah A-nya berarti harus fokus ngamanin Luminox terlebih dahulu. Karena Luminox refleksnya juga cepet banget di arah tempat-tempat sempit kayak gini. Dan itu bahaya banget buat teman-teman dari Petra Esports. Dan kalau kita lihat, udah dari football terlebih dahulu mendapatkan 1 dari seorang Luminox. Ternyata Luminox coba bermain agresif kali ini. Masuk terlalu depan nampaknya, tapi gak apa-apa. Masih mendapatkan 1 juga. Pencil udah menerima damage juga, gak masalah. Udah ada Boombot juga bakal coba dilempar. Bakal coba dilempar terlebih dahulu. Yes. Kalau kita lihat dari arah Killjoy-nya udah menggunakan lockdown-nya, di sisi lain Luminox harus tumbang, WK juga harus tumbang, Mejai masih bisa bertahan, Revolt harus mundur terlebih dahulu. Melihat karena 1 orang mendapatkan 1, tapi enggak langsung dibalas lagi karena 1 Revoltnya harus tumbang sama seorang Mejai. Dimana Loki mendapatkan seorang Lacoste juga 1 lawan 2 kali ini dari seorang Mejai. Apakah bakal bisa melakukan clutch kali ini? Sedikit kesulitan pastinya karena spek dia pegang tapi belum dia pasang juga. Masih coba mencari keadaan. 1 orang bakal coba di trading. Udah ada di board juga, nggak bisa. Sayang sekali dari seorang Mejai. 3 kill harus dihentikan dan Petra Esports memimpin dengan 9 poin. Iya, coba itu yang dia buka dari segi Empress-nya dia ya. Itu dia masih bisa mengiling plus ngedismiss terlebih dahulu bisa dapetin 1 orang yang tersisa. Karena itu kayak udah sisa 1 versus 2 gitu loh. Wow, sangat disayangkan Empress-nya nggak dia buka. Oke, dan kali ini kita bakalan lihat belum didapatin poin sama sekali ya dari TLU Esports setelah switching side. Benar-benar kewalahan banget sebagai attacker tampaknya dari tim TLU Esports. Loh, TLU mulai kendor nih kayaknya nih. Dan teman-teman dari Petra Esports juga udah menemukan patternnya. Dalam artian udah menemukan dia tahu banget harus bergerak kemana sebagai defender. Dan ini menjadi persiapan yang mantap seharusnya untuk teman-teman dari Petra Esports. Bakal coba diadu lagi dari seorang Mejai, bakal coba open fire terlebih dahulu. Belum mengenai siapapun, hanya ngecek-ngecek tipis-tipis saja dari seorang WK. Bakal coba mantau di arah Windows. Berhasil mendapatkan 1 orang dari seorang WK ya. Kirgis 2 orang Loki harus tumbang WK. Langsung ada hawa panas kali ini. Bakal coba bergerak terlebih dahulu. Spike udah terpasang. Oke, 1 Saksi bakal coba menjaga di arah spike-nya. Dikasih dulu dari arah turret di sisi lain dari sang Revolt melakukan seorang Lacoste. WK 3 kill. Revolt
berhasil tumbangan di sisi lain WK. Diharapkan gak bisa di sisi kanannya kirinya. Ada seorang Luminox juga, WK harus tumbang. 2 lawan 2, gak masalah. Masih bisa ditahan sama seorang Saksi dan juga Zax. 1 blast bakal coba dibuka terlebih dahulu. Udah ada alarm bot yang bunyi. Kali ini sedikit kegelapan. Keterangan nampaknya gak bisa. Oke, udah ada Hunter Fury kali ini bakal coba dibuka. Yes. Dapetin 1. Oke. Tentunya dari seorang Zax, tapi ternyata ini dia momentum yang sangat penting. Langsung dilebarkan korban, tapi tidak mengenai dan harus tumbangan tentunya dari seorang Zax. Tapi di sini spike-nya udah nggak bisa. Yes, dan berhasil dari Telliu akhirnya mengimbangi permainan dari Petra Esports. Wow. Telliu mulai bangkit dan WK-nya udah mulai panas kembali ya ini ya. Yes. Udah mulai kebaca nih, dan WK-nya bahkan di awal aja udah dapat 3 kill ya tadi ya. Sebelum akhirnya ditumbangin sama Luminox. Ini kayaknya setiap map kayak berbeda orang ya ternyata yang menonjol. Karena di sini benar-benar Luminoxnya tuh performnya terlalu bagus banget. Yes. Dan dari WK-nya juga ternyata nggak mau kehilangan panggung. Gue kira bakal berhenti keajaiban dari seorang WK, tapi kali ini enggak ya. Keajaiban dari seorang WK terus berlanjut dan bahkan lebih mengerikan tadi. Tetap bisa mendapatkan 1 ronde itu 3 poin kill, oke. Udah ada rantu running back kali ini bakal coba digunakan. Langsung berbalik lagi running back-nya. Gak masalah untuk ngeliat vision terlebih dahulu aja. Dari seorang WK juga udah mulai bergerak sedikit 1 bombot. Bakal coba dipasang terlebih dahulu. Bakal coba dilempar, Neon Storm juga udah dimulai dibuka kali ini. Yes, udah bakalan mengintai 1 orang kah? Ternyata Cage juga langsung dibuka terlebih dahulu. Masih cukup perlahan masuk ke arah atas tentunya. 1 orang dari seorang WK masih mengintai di tempat yang sama. Bakalan coba melemparkan ranselnya ke arah depan. Apakah mengenai seseorang? Kali ini langsung dibuka flashback-nya melihat 1 orang tapi tidak berhasil untuk stopper karena Luminous berhasil didapatkan WK. 3 Luminous berhasil didapatkan oleh seorang Zax. 2 orang berhasil didapatkan oleh Zax. Dia bisa untuk dibangan. Zax lagi-lagi 3 kill didapatkan. Tersisa 1 orang aja. Kali ini dari seorang Loki. Yes, Loki ada di luar dan sedikit Spike kesulitan planted. untuk bergerak. Spike udah terpas. Posisi dari Loki udah ketahuan juga ya karena dia sudah menemukan 1 orang. Tapi kali ini dari sisi lain sudah memantau Loki berhasil mendapatkan Mijay. Sementara itu dia bakalan masih coba untuk dapetin kill lagi kah karena posisinya masih berjaga di arah luar terlebih dahulu. Dan langsung saja 3 kill berhasil didapatkan Loki, 1 persatu yang keluar berhasil dihantam habis-habisan. Tapi kali ini masih dimenangkan role-nya oleh Telliu Esports. Yes, sekarang balik lagi udah ada Spike yang nggak bisa juga di defuse sama seorang Loki. But it's okay, 3 kill itu menjadi pembuktian bahwa panggung ini bukan punya Luminox doang. Dan dari arah The Zax juga tadi udah membuktikan bahwa panggungnya juga bukan punya seorang WK doang. Ya kan dari seorang The Zax bermain agresif. Gue senang banget dari masing-masing player udah menunjukkan kekuatan maksimal ya akhirnya. Yes. Ini sih memang posisinya kalau yang keluar udah berbahaya. Dan ini aku suka banget, Loki udah kayak memperkirakan ini di arah depan tuh ada orang. Dia dapetin naik tangga, langsung ngeliatin di arah gerbang tuh ada siapa. Berhasil banget, 3 kill loh. Ini kayak karena keluarnya juga 1 persatu ya, enggak yang dari arah berlawanan gitu langsung menyergap. Nggak di sandwich. Nggak di sandwich sama sekali. Oke, pensil bakal coba dilempar terlebih dahulu. 1 bombor bakal coba dilempar lagi kali ini. Cukup mengganggu pastinya dari seorang WK. Oke, WK awas hati-hati. Oh, mendapatkan poin kill dengan 1 bombotnya ternyata dari seorang WK. Nice banget. 4 orang tersisa dari Petra. Dikit agak berbahaya untuk seorang Petra. Dan kalau kita lihat Spek seharusnya bakal coba dipasang terlebih dahulu. Dari jarak yang cukup jauh nampaknya menggunakan Spectre. Gak wise bener dari seorang WK, tapi gak masalah. Ini WK punya keajaiban. Dan kalau kita lihat seorang Saksi mendapatkan seorang Pidgeys. 3 orang tersisa. Luminox harus tumbang. WK mendapatkan lagi 1 poin kill. Bakal coba dipredik terlebih dahulu. Belum mendapatkan siapapun juga. Bakal coba tembak dari arah boxnya, ternyata enggak dari situ sense-nya. Berhasil ngambil kalah seorang WK. Dan kalau kita lihat dari 1 pertukaran tersisa sendiri. Nampaknya dari seorang Loki 1 lawan 3. Apakah bakalan terjadi lagi keajaiban dari seorang Loki ya? Karena tadi dia sangat baik. Bisa numbangi 1 persatu. Oke, mencoba untuk predict shot tapi tidak mendapatkan siapapun. Nah, bakalan sedikit memutar terlebih dahulu. Adakah yang melihat? Tapi ternyata dia yang harus tumbangkan oleh seorang Mijay yang sudah bersiap siaga. Yes, 9-11 dari Telly udah mulai menjauh lagi. Oke, Telly udah menemukan gaya permainannya kembali. Dimana ternyata gaya agresif lebih cocok untuk mereka. Langsung bergerak ke B semua, setup di arah B. Udah dapat B langsung lepas. Dan lagi-lagi bakal coba bergerak ke A karena A. Dari tadi gue lihat susah banget untuk dapat poin ya teman-teman dari Telly. Susah banget untuk dapetin poin, benar aja. Dan kita bakalan memantau kira-kira seperti apakah yang akan dilakukan oleh tim Petra Esports Alpha. Sekali lagi membalikan keadaan.
Oke, Alright. satu Dark Over udah keluar, pensil juga udah dilempar terlebih dahulu. Dari seorang Sense bakal coba menjaga area midnya terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat di arah A ada seorang Luminox yang ini bakal menjadi kandang dari seorang Luminox ya. Tapi kalau lo lihat, Yap. teman-teman dari Telio langsung bergerak semuanya ke arah B. Betul sekali, dari sisi belakang udah ada satu dark cover juga. Dan tampaknya teman-teman dari tim Midnight Force juga menyadari keberadaannya di arah B. Sementara itu di sisi lain Vicky berhasil mendapatkan WK. Masih ada Revolt yang masih berjaga, tapi kali ini membuatnya cuma numpar lewat aja. Oke, perlahan tapi pasti mencoba untuk mencari tahu. Lear juga dibuka tentunya di arah tersebut. Di sisi lain Luminox bakalan coba join the fight-nya. Masih mencari tahu keberadaan musuhnya di arah. Jaxi harus tumbang, kalau kita lihat ada pertukaran pakai dari seorang Sense juga harus tumbang. Kali ini seorang Vicky bakal coba mengambil dari arah belong, cukup jauh jarak hebat, gak masalah. Masih coba diambil sama seorang Vigis kali ini. Dan teman-teman dari Telly langsung mundur terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat udah ada sekali juga ada. Berhasil melakukan satu, nampaknya diserang Loki. Vigis juga menemukan seorang Mejay. Langsung dipasang ke arah sama seorang Lacoste. Cukup jauh memang, 1 lawan 4 Spike udah terpasang kali ini. Oke, di arah depan udah langsung ketahuan posisinya kali ini dan ternyata udah nggak bisa kemana lagi karena sudah terpantau. Lakosnya tertumbangkan dan masih bisa di defusing. Poin untuk Masih bisa didapatkan poinnya sama teman-teman dari Petra Esports. Wait, tell you, come on. Petra Esports nggak bisa diremehin dalam artian sekarang masih dari 4 orang. Ini udah balik lagi, bukan per individual. Kalau udah kedudukan yang 11-10, setiap orang yang tumbang itu bakal ngasih beban ke teman-teman ya. Dan itu bakal jadi bahaya banget untuk mental Bahaya. teman-temannya. Betul sekali. Bisa diambil momentumnya sama musuhnya. Jadi harus mereka perhatikan sekali nih 11-10. Wow. Ini benar-benar poin yang bikin sakit hati sih. Karena tipis-tipis banget. Tuh, tipis-tipis banget. Dan kalau kita lihat ternyata teman-teman dari Telly bakal coba berfokus ke arah A terlebih dahulu. A-nya bakal coba dimasukin. Gimana? Udah ada 1 orang dari seorang MJ. Mendapatkan 1 seorang Luminox. Luminox-nya sebagai ace dari seorang Petra harus tumbang. Oke, Placing Neo swarm Swamp. grenade. Udah bakalan langsung dilemparkan. Dan kali ini posisinya bakalan coba dipantau. You should terlebih run. dahulu. Alright, lockdown sudah dilakukan oleh seorang Saxji, sementara Zaxnya bakalan sedikit berputar aja terlebih dahulu. Nggak, dia pinter banget, pinter banget, pinter Pergerakan, banget. ini nice banget loh. Pinter banget dari Telly. 1 lockdown digunakan untuk memancing doang. Ternyata betul. teman-teman dari arah Telly fokusnya ke arah B. Nice Spike langsung dipasang, langsung coba Spike diputerin. planted. Bakal coba dari arah backstep. Ternyata ada seorang Meja harus tumbang oleh seorang Revolt. Di sisi lain WK mendapatkan seorang Loki. Kali ini 2 lawan 4. Dari seorang Zax juga udah coba naik terlebih dahulu ke arah greennya. Tapi nggak masalah, dari seorang Saxji juga udah mulai menjaga di arah B-nya. Ini menarik banget karena teman-teman dari Petra Esports tertipu ya. Tertipu, bener sekali. Udah dikeluarin lockdown, tapi ternyata semuanya langsung rame-rame. 4 orang meninggalkan lokasi tersebut, hanya Mijay aja ya yang dijadikan pengalihan. Mungkin kayak masih bisa nge-kill, mungkin kalau misalnya Mijay yang ditinggalkan, tapi bener-bener udah memilih gak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang penting kayaknya mereka nggak tumbang aja sih. Ya. Oke. Ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi juga. One enemy remaining. Oh, ternyata sennya berhasil diambil ya. Coba ngumpet di arah belakang. Padahal dia udah belakang banget loh. Ya, sama WK-nya dicari loh, sama WK-nya Match dicari. point. Karena Udah balik di arah lagi, base loh padahal. ini adalah last round yang dalam artian adalah dari seorang Sen itu tadi harus menyimpan senjatanya gitu kan. Betul. Biar nggak terlalu boros. Dan akhirnya sekarang mau nggak mau harus baik. Karena ini mau. last round juga nggak boleh dilewatkan atau disia-siakan dengan lo nggak mau membeli senjata. Karena lo belum tentu juga menang gitu kan dengan Bener. menggunakan pistol doang. Betul sekali, mungkin masih memikirkan ini kita harus bagaimana gitu kan. Karena match point-nya udah bakalan bisa dipegang sama Telly Esports. 1 poin lagi untuk Wrong body Telly. out. Dan kali ini Bubat sudah dilemparkan tentunya dari seorang Sen mencari tahu keberadaan musuhnya. Di sisi lain ada turret juga ya yang sudah dipasang sama seorang Killjoy. Dan semuanya udah bakalan coba mengintai ke arah side A-nya terlebih dahulu nih dari tim Telly Esports. Oke, ini Hunter Fury, udah gitu ada Showstopper dan juga ada 1 Empress dari teman-teman Telly yang ready. Yap. Sedangkan dari Petra hanya 1 Tiff dan juga Showstopper. Runit back belum ada, sayang sekali. Ini bakal jadi keunggulan tersendiri untuk teman-teman Telly asalkan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk di round terakhir ya. Dan kalau kita lihat dari seorang Kitchen-nya juga kosong banget. Vigis yang jaga Kitchen kali ini gak menemukan suara sama sekali. Teman-teman dari Telly coba nurunin tempo, coba nahan habis-habisan di arah belakang. Ternyata ada seorang PK berhasil ditumbangkan sama seorang Vigis di sisi lain. Kalau kita lihat teman-temannya udah mulai masuk ke arah A. Lear udah digunakan juga sama seorang Vigis, belum menemukan siapapun lagi di arah midnya.
Benar sekali dari seorang Sen kali ini masih bergerak dengan hati-hati. Lihat ada pergerakan satu orang tentunya. Nano Swamp sudah dilemparkan tapi sedikit membutakan visionnya. Terlebih lagi ini benar-benar 30 seconds left. dari pergerakannya Sen udah ketahuan ya. Karena tadi dia udah nembak terlebih dahulu. Dihajar bisa langsung aja flashback dan showstopper tidak berhasil mendapatkan siapapun tapi di sisi lain Sen berhasil One mendapatkan player Sam, tapi dia pun juga harus tertumbangkan tentunya oleh seorang PJ. Luminous sudah dapetin 2 kill kali ini. Misalkan Sakji tapi Sakji masih bisa mendapatkan satu tapi ternyata poin kali ini didapatkan oleh Petra Esport Alpha. Hey, Petra Esport Alpha mendapatkan 1 poin lagi yang makin membuka perjalanan mereka untuk mendapatkan poin pertama pastinya. Dan ini Sen bagus banget karena udah kebuka tembakan juga, tapi di sisi lain ada Luminous mendapatkan 2 poin kill, itu bagus banget. Dan Sakjinya balik lagi sebenarnya udah bagus, tapi karena pertama speknya belum mau pasang juga, jadi sulit juga untuk teman-teman dari Telus 1 lawan 3, apalagi seorang Sakji. Gua masih percaya kalau itu adalah seorang WK ya. Kenapa? Karena WK juga showstopper itu masih ready, jadi masih bisa menggunakan flashback showstopper dan menang satu terus habis itu bisa ngambil lagi ke yang lain. Tapi karena Sakji kita tahu bener-bener lebih mengarah ke defender, satu Benar turret sekali, Swamp dari itu seorang susah banget 1 lawan 3. Susah ya, ribet ya kalau mengambil. Oke, kali ini sedikit melompat mencoba untuk langsung showstopper berhasil mendapatkan 1 tapi WK juga harus ditumbangkan oleh seorang Vicky. Sementara itu Sakji sudah melihat pergerakan 1 orang langsung aja berhasil mendapatkan kepala dari seorang Sen. Mencoba untuk bergerak tentunya berada di arah luar dari sisanya, tampaknya dari tim Telus Esport memilih untuk langsung plan saja kah? Oke, I sabar know dulu. exactly. Udah di plan langsung Spike dengan planted. cepat dimana Cypher ternyata udah menggunakan tipsnya kali ini. Posisi kelihatan banget pada temen terlebih dahulu. Devor udah digunakan juga, bakal coba diambil sama seorang BJ. Tapi kalau kita lihat sendirian dari seorang Luminous, melakukan 1 lawan 3 dari seorang Luminous. Bakal bisa kelas, ternyata nggak bisa. Telus Esport berhasil mengamankan poin pertama. Benar sekali, padahal VJ itu darahnya udah sekarat tapi posisi